Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izkatunisa dengan NIM 119200615. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai refleks tendon pada manusia pada mata kuliah fisiologi hewan. Landasan teori. Refleks adalah suatu respon organ efektor, otot ataupun kelenjar yang bersifat otomatis atau tanpa sadar terhadap suatu stimulus tertentu. Respon tersebut melibatkan suatu rantai yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua neuron membentuk suatu busur refleks. Dua neuron aferen atau sensoris atau reseptor dan neuron eferen motoris atau efektor, umumnya satu atau lebih neuron penghubung interneuron atau yang terletak di antara neuron reseptor dan neuron efektor. Meskipun refleks dapat melibatkan berbagai bagian otak dan sistem saraf otonom, refleks yang paling sederhana adalah refleks spinal. Suatu refleks spinal yang khas adalah refleks rentang yang digambarkan dengan refleks pemukulan ligamentum patella, yaitu suatu tendon, sehingga menyebabkan otot lutut tertentang. Kenyataan bahwa aksi refleks ini tidak memerlukan kontrol kesadaran dapatlah ditunjukkan dengan seekor hewan. Misalnya, katak yang otaknya telah diambil dengan cara memotong korda spinalis. Seekor hewan yang telah diputuskan kolumna spinalisnya disebut hewan spinal, karena semua aktivitas arah kandal dari lokasi pemotongan itu pastilah hanya karena korda spinalisnya tidak lagi ada hubungan dengan otak. Katak amatlah berguna untuk mendemonstrasikan refleks spinal karena periode shock spinal yang menghilangkan aktivitas refleks dan membuat katak menjadi lumpuh berlangsung hanya dalam beberapa menit saja. Setelah pulih dari shock spinal, hewan akan menarik sebuah kakinya apabila diberi stimulus seperti misalnya rangsangan listrik atau diberi sedikit asam lemah. Menurut Franson tahun 1992 halaman 158. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan. Di sini ada alatnya, yaitu yang pertama ada senter HP, yang kedua gelas, yang ketiga benda berat, yang keempat kursi. Lalu ada bahannya, yang pertama ada mata praktikan, dua lutut praktikan, tiga mulut praktikan, empat telapak tangan praktikan, dan yang terakhir telapak kaki praktikan. Yang pertama, tutup mata dengan tangan selama 2 menit. Kemudian buka mata pelan-pelan dan amati oleh teman kamu sendiri, lalu lihat ada pupil atau tidaknya, lalu jika ada tentukan pupilnya sedikit membesar atau mengecil.
Tutuplah mata sebentar, lalu buka perlahan-lahan, kemudian amati dengan teman kamu sendiri dengan menggunakan senter HP, lalu amati apakah ada pupil atau tidaknya, atau mengecil atau membesarnya. Amatilah mata dengan menggunakan senter HP, lalu lihat ada pupil atau tidaknya dan kecil atau besarnya, dan berulang kali tentukan akomodasi pandangnya. Jatuhilah benda berat dengan temanmu, lalu lihatlah reaksi tangan, kemudian amati dan tulis hasil pengamatannya. Kemudian telanlah air ludah, lalu telanlah air minum, dan kemudian telan lagi air ludah. Duduklah di kursi yang menggantung, lalu ketuklah lutut sama temanmu. Kemudian gelitilah telapak kaki, kemudian tentukan reaksi kaki. Hasil pengamatan praktikum kali ini, yang pertama jenis refleks pada pupil. Responnya itu setelah 1-2 menit mata dipejamkan, ketika mata dibuka sedikit silau dan pupil terlihat membesar kemudian kembali mengecil. Yang kedua, refleks pada pupil tiba-tiba. Responnya itu ketika diberi cahaya berlebih dari senter, diameter pupil mengecil dan kelopak mata mengedip karena silau. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Responnya itu pupil menyempit ketika benda berada jauh dan akan membesar ketika benda didekatkan. Lensa mata menipis ketika benda dekat dan menebal ketika benda dijauhkan. Lalu yang keempat, refleks menelan. Ketika responnya itu ketika menelan air ludah sedikit tersendat, sedangkan air minum dapat ditelan secara lancar. Hal ini karena perbedaan sifat dari kedua cairannya yang berbeda. Lalu yang kelima, refleks pada telapak tangan. Responnya itu ketika dijatuhi benda berat, tangan menghindar. Lalu refleks patella. Responnya itu ketika patella dipukul kaki sedikit terdorong ke depan seolah menendang. Lalu yang ketujuh, refleks telapak kaki, yaitu responnya kaki memberi respon dengan menjauhi sumber geli. Lalu yang kedelapan, refleks bersin. Responnya itu kelopak mata menutup, mata menutup, kepala menunduk, bahu terangkat, tangan menutupi mulut. Bahasan pada refleks pada pupil. Pada saat praktikum ini adanya terjadi respon di mana ketika mata dibuka, refleks pupil menjadi mengecil. Hal ini dikarenakan pada saat kondisi gelap pupil akan membesar, sedangkan pada saat kondisi terang pupil akan mengecil. Lalu pada refleks pada pupil tiba-tiba, yaitu adanya respon pupil secara tiba-tiba menunjukkan pupil menjadi kecil. Hal ini dikarenakan pupil akan berkontraksi mengecil saat melihat cahaya. Disebut juga refleks cahaya pupilari, yaitu untuk melindungi retina dari intensitas atau cahaya yang berlebihan. Kemudian pada refleks akomodasi pandang, ketika benda didekatkan ke mata, pupil akan mengecil, sedangkan ketika benda dijauhkan dari mata, pupil akan membesar. Hal ini dapat terjadi karena adanya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis ini menimbulkan kontraksi otot silaris yang selanjutnya akan mengendurkan gilgamen lensa dan meningkatkan daya bias. Lalu pada refleks menelan, yaitu perbedaan antara menelan dengan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva, yaitu di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, yaitu tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonomi tetapi merupakan gerakan sadar.
Pembahasan pada refleks telapak tangan ini, ketika benda tajam atau keras dijatuhkan ke telapak tangan, respon yang ditunjukkan yaitu secara spontan menghindar dari arah jatuh benda tersebut sehingga tidak terkena pada praktikan di mana dapat membahayakan diri dan juga sebagai upaya perlindungan diri. Lalu pada refleks patella, pada saat kaki ditekuk, patella menurun karena terjadi adanya respon secara tidak sadar. Selain itu, refleks patella ini termasuk refleks monosinaptik yang hanya melibatkan satu napas saja. Kemudian ada pembahasan refleks telapak kaki. Pada saat kaki digelitik, adanya respon terhadap gerak otot pada jari-jari kaki, di mana jari-jari kaki terbuka lebar dan kaki akan berputar sedikit ke dalam, sehingga ketika semakin digelitik, kaki akan menghindar dari gelitikan tersebut. Lalu pada refleks bersin, pada reaksi bersin terjadi kontraksi otot secara tidak sadar pada seluruh tubuh, di mana ketika bersin terjadi adanya respon yaitu mata menutup dan bahu mengangkat dan leher memendek dan juga kepala menunduk. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu bahwa gerak tendo atau gerak refleks pada manusia merupakan gerak tidak sadar dan dapat disebut juga sebagai gerak spontan. Pada gerak refleks impulus pada jalur pendek yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsangan yang diteruskan oleh saraf sensoris ke saraf pusat, contohnya pada saat bersin, batuk, dan berkedip.